Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada Rabu pagi ini tanggal 27 Oktober 2021. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih dan diberkati oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita memiliki Bapa kita yang Esa satu. Bapak Ibu Saudara semua adalah saudara-saudaraku semua. Saya sudah katakan, kalau di antara usia Bapak Ibu yang lebih tua itu kakakku, kalau yang lebih muda dari saya itu adikku. Dan kalau kita sebaya, berarti kita semua bersaudara di dalam kasih Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini mari Bapak Ibu kita merenungkan. Saya merenungkan tiap hari, tiap saat, bagaimana kita tingkatkan kualitas kehidupan kita untuk berkenan kepada Tuhan. Sebab kita berasal dari Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan Yesus. Dan dari hari demi hari kita dipelihara sama Tuhan Yesus. Dan selama kita proses, selama kita hidup di dunia ini, mari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sebab setiap mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti terjadi suatu perubahan yang dahsyat. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap perjumpaan dengan Tuhan ada dampak yang positif, ada terobosan baru. Sakyus berjumpa dengan Tuhan, ada sukacita. Seorang perempuan Samaria berjumpa dengan Tuhan, mendapatkan air kehidupan yang tidak mungkin akan haus lagi. Maria berjumpa dengan Tuhan, sehingga Tuhan berkata, engkau sudah memilih bagian terbaik yang tidak akan dihapus. Itu tertulis dalam Lukas pasal 10 ayat 39 sampai 42. Setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mendapatkan keselamatan luar biasa yang kita dapatkan dari Tuhan. Amin. Itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Dia sumber kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku damai sejahtera. Amin, haleluya. Daripadanya lah keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Tuhan Yesus, kota bentengku. Hanya Tuhan Yesus, gunung batuku. Selama-lamanya. Amin, haleluya. Hanya dekat Tuhan Yesus saja ada sumber kebenaran. Haleluya. Daripadanya lah terang jalan hidupku. Amin. Alami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Alami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamatku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan
Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Amin. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah, amin, selamanya. Percayalah kepada Tuhan Yesus, hai seluruh umat Tuhan. Curahkan isi hatimu hanya pada Tuhan Yesus. Hanya Allahku, Tuhan Yesus, Dialah tempat perlindunganku yang teguh. Pada Allah Tuhan Yesus saja keselamatanku. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Saya menikmati hidup bahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Saya katakan alami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Perjumpaan yang indah dengan pribadi Yesus dimulai dari kerinduan yang sangat besar dalam hati kita. Seperti contohnya kalau kita mau minum teh, dari awalnya air putih, Bapak ya. Kalau kita minum teh hangat itu enak sekali, Bapak ya, air putih. Terus kita celupkan teh untuk memberikan kesehatan. Teh begitu dicelupkan ke dalam sebuah wadah yang berisi air putih, maka air itu tersebut pelan demi pelan mengalami satu perubahan warna yang indah, seperti teh yang kita harapkan. Demikian dalam kehidupan kita. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan memiliki suatu perubahan, akan mengalami suatu pengalaman yang khusus, akan mengalami suatu pengalaman yang begitu indah, alami perjumpaan dengan Tuhan. Begitu dosa dalam kehidupan kita berjumpa dengan Tuhan, kita benci terhadap dosa, kita jijik terhadap dosa, tidak mau lagi di dalam kegelapan dosa. Kita hindari dari dosa karena alami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap mengalami perjumpaan Tuhan, yang sakit disembuhkan, dan yang hidup di dalam kegelapan dosa, dia bertobat, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena Yesus adalah terang dunia. Yesus memberi keterang dalam hidup kita, memberikan suatu harapan baru, memberikan suatu terobosan baru di dalam Dia, Yesus Kristus. Maka selalu saya mau dekat dengan Tuhan. Saya mau cinta Tuhan Yesus. Cinta kepada manusia, cinta dunia akan luntur dan membuat kita kecewa. Tapi berharap kepada Tuhan ada pengharapan yang sempurna, pengharapan yang sejati, pengharapan yang kekal, dan di dalam Yesus pengharapan yang ada kepastian di dalamnya. Sebabnya Tuhan berjanji tidak pernah berdusta. Setiap janji Tuhan iya dan amin, asal kita mau tekun ikut Tuhan Yesus. Biarpun ada harga yang harus dibayar, ada pengorbanan yang harus kita lakukan dalam rangka supaya hidup kita mendapatkan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Hanya perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus Kristus yang sanggup memberikan semuanya itu. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai detik ini saya bersama Bapak Ibu senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Setiap pribadi yang mengalami perjumpaan dengan Yesus pasti akan mengalami satu perubahan yang besar di dalam dirinya, sehingga menghasilkan satu karya, kemenangan, keberhasilan yang besar, dan hati kita damai sejahtera. Karena di dalam Yesus ada tujuan ilahi sampai mendapatkan hidup yang kekal. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita bersyukur. Dan komitmen kita, mari kita mau cinta Tuhan Yesus dari saat kekal sampai selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai 25. Kitab Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara.
dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan serai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kusuruhkan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia, berlaku busuk terhadap dia, mereka yang bukan lagi anak-anaknya yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikian engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia Bapamu yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikan tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakan kepada ayahmu, maka ia memberitahukan kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakan kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Di hadapannya ada suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman di padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana rawa jali menggoyang kembangkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya menampung seekor dan mendukungnya di atas kepalanya. Demikianlah Tuhan sedang menuntun dia, dan tidaklah Allah yang menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaran mengatasi bukit-bukit bumi, dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu, dan minyak dari gunung batu yang keras. Dadi dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba, domba jantan dari basan dan kambing-kambing jantan, dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Lalu menjadi gemuk surun, dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun, dan dia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Mereka membangkitkan cemburinya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru belum mereka tanah timbul, yang kepada nenek moyangmu tidak getar. Gunung batu yang memperanakan engkau telah kulalaikan, dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Ketika Tuhan melihat hal itu, maka ia menolak mereka, karena ia sakit hati oleh anak-anaknya lelaki dan perempuan. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok. Anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku, dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia roh mati yang paling bawah. Api itu makanan bumi dengan hasilnya, dan menghanguskan dasar gunung-gunung. Aku akan menimbun malapetaka atas mereka. Seluruh anak panahku akan kutembakkan kepada mereka. Apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana oleh demam yang membara, dan oleh penyakit sampar, maka aku akan melepaskan taring binatang buas kepada mereka, dengan racun binatang yang menjalar di dalam debu. Ayat 25 terakhir. Pedang di luar rumah dan kengerian di dalam kamar akan melenyapkan teruna maupun darah, anak penyusu, serta orang ubanan. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita baca di dalam firman Tuhan Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai 25. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, komitmen saya bersama Bapak Saudara semua, mari kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta firman Tuhan. Kedua, kita mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan ketiga, mari kita melakukan firman Tuhan dengan setia. Karena kita cinta Tuhan Yesus, kita mau setia kepada Yesus, kita mau taat kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, menjadi pelaku firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di ayat yang ke-6b, bukankah ia Bapakmu yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Puji Tuhan. Kita sadar bahwa kita ada di muka bumi karena Tuhan yang ciptakan. Tuhan yang pelihara hidup kita. Dia bagai gunung batu. Sebab Tuhan berkata di ayat yang keempat, Ulangan 32 ayat keempat, gunung batu yang pekerjaan yang sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Amin. Mari, kalau Tuhan jelas melalui firman Tuhan, dia begitu adil, begitu sempurna, begitu agung mulia Tuhan itu.
kita mau dekat dengan Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita hancur, saudara. Coba nih, kalau kita lihat di sini, kalau di luar Tuhan, jangan sampai Tuhan itu marah, dia sembunyikan wajahku terhadap kita. Habis kita, karena kita menjadi manusia angkatan yang bengkok. Dalam nama Yesus, kita tidak mau menjadi anak yang tidak setia. Coba, di ayat 20 dikatakan, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Tapi bagi saya dan saudara, Bapak, Ibu, mari kita menjadikan diri kita menjadi anak Tuhan yang setia. Yang ada selalu bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan katakan tadi dalam Mazmur 62, 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja kita merasa tenang. Hanya dekat Allah saja kita ada kedamaian. Makin jauh dari Tuhan kita hancur. Seperti di ayat 25 dikatakan, pedang di luar rumah dan kengerian di dalam kamar akan melenyapkan teruna maupun darah. Anak menyusul tak orang uban. Coba nih, di luar Yesus, dimanapun kita berada, hancur kita akan merana. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita ada damai sejahtera, ada sukacita. Mari, melalui firman-firman yang kita dengar, belajar kita menjadi anak Tuhan yang setia, sabar, dan taat kepada firman Tuhan. Hidupnya sederhana, Bapak Ibu. Itu mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Usahakan diri kita untuk hidup kita benar sama Tuhan. Saya kasih ayat terakhir dalam 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 15. Saya mau baca demikian firman 2 Timotius pasal yang kedua. Biar hari demi hari kita saat ini sedang menantikan kedatangan Tuhan. Kita menjadikan diri kita untuk kita berkenan layak di hadapan Tuhan. 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai orang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Amin. Berarti kita komit dengan Tuhan, Allah sumber kebenaran, Allah sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber segala-galanya. Mari kita berani katakan hidup di dalam terang kebenaran Tuhan. Supaya kita berusaha hidup kita layak di hadapan Tuhan. Menjadikan diri kita, membangun hidup kita sehat dengan Tuhan. Seperti pernah waktu minggu lalu, saya dalam impian Roh Kudus, anak saya menjaga pesan, jaga makanan sehat. Sehingga menjaga di depan saya dan saudara, makanan menjadi sehat. Yaitu kalau kita diisi dengan firman Tuhan. Tuhan menyuruh melalui hamba mananya saat ini sudah di surga anak saya. Supaya saya menjaga hubungan sehat dengan Tuhan. Dari makanan-makanan sehat. Dengan makanan sehat, hidup jasmani sehat. Hidup rohani sehat. Yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Rohani kita sehat. Hidup kita sehat. Asal makanan kita sehat. Makanan kita sehat. Yaitu hidup dekat dengan Tuhan. Hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita melangkah bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Saya selantiasa berdoa Bapak Ibu Saudara semua. Biar berkat damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita. Sebab janji Tuhan dalam Yesaya pasal 40. Saya mau baca ayat 31 sebagai terakhir lagi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari-lari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena Tuhan bersama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin. Haleluya. Hanya Dia Yesus gunung batuku. Hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Hanya dekat Tuhan Yesus saja aku damai sejahtera. Amin. Haleluya. Daripadanya Allah jalan sumber kebenaran kehidupan. Amin. Hanya Dia Yesus gunung batuku. Hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus bersama Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.